Assalamualaikum, friends. Selamat sore. Aku sekarang lagi bareng make up artis yang famous di kota Riau, Pekanbaru. Riau ya Pekanbaru ya? Iya, benar. Ke Sumatera Barat, Padang. Sering juga diundang ke Jakarta. Namanya Juan. Hai, subscribernya Bu Ati. Senang bisa bergabung. Ju, aku mau nanya-nanya nih. Boleh. Kan Ju tuh udah famous banget. Aku selalu ngeliat di Instagram Amin. hasilnya tuh dari yang belum, before afternya tuh luar biasa gitu ya. Aku sampai berpikir kapan ya aku kebagian gitu ya Ju. Vlog selanjutnya ya kita dandanin Bu Ati. Oh iya mantap. Oke kebagian aku. Jadi aku pengen tahu Ju, sudah berapa lama, mulai kapan gitu loh. Terus apakah tiba-tiba aja atau memang hasratnya tuh memang dari dulu udah seneng ngelihat orang yang didandanin. Gimana tuh? Nah, gini ceritanya tuh. Ceritanya gimana tuh? Aku tuh dari kecil suka sama hal-hal yang berbau seni gitu tuh. Aku tuh bisa ngelukis, bisa ngegambar gitu. Ya ini sama kayak melukis dong ya. Jadi beda media. Nah awalnya sebelum jadi makeup artist itu aku tuh dulu seorang henna artis sama body painting, dibikin tato, Iya. gitu. Dan itu aku mulai dari SMP. Kelas 1 SMP itu kelas 1 SMP 2006 2007 ya. Iya. Aku udah mulai. Sudah banget lu ya. Cari duit sendiri loh umur segitu. Iya. Bener. Tapi bakat aja ya, nggak apa gitu ya. Udah bikin tato, bikin henna art gitu. Habis itu yang namanya seni kan explore terus. Iya. Dan makin kesini aku kenal sama orang-orang yang memang berada di dunia makeup Dunia artist dan itu. profesional gitu. Iya. Bisa aja mumpung juga mungkin udah jalannya begini juga. Takdir juga. Takdir gitu. lu jadi Nah, gitu benar. ya. Jadi ya udah awalnya aku itu dipaksa. Dipaksa Coba oleh siapa? deh sama temanku yang ngajarin aku pertama kali. Karena memang sudah punya basic juga melukis kan ya. Jadi ternyata tuh dia lihat aku, dia pantau ini anak dia kayaknya bisa gitu. Iya. Gitu. Nah, ya udah akhirnya aku diajarin sama dia. Bisa gitu loh. Dan banyak makeup artist top Pekanbaru ini jebolan dari dia loh. Oh gitu. Banyak banget. Jadi dia ngajarnya basic banget pertama Basic, mungkin ya. Tapi ini ya Juan ngembangin sendiri aja ya. Kembangin sendiri. Gitu. Yang namanya makeup sampai sekarang pun masih belajar. Tetap ya. Tetap masih belajar. Makeup itu tuh statis, gak dinamis. Setiap hari kita bertemu orang baru dengan keluhannya yang macam-macam. Terus kan produk baru tiap hari launching. Kan jadi harus gak bisa Update terus ya. Harus update, gak bisa stuck aja. Gitu. Terus muka orang juga kan beda ya Ju. Misalnya mukanya gini, melukisnya begini sehingga dia lebih cantik dari aslinya ya kalau aku lihat ya. Benar. Pas banget gitu matanya gitu, sininya kayaknya gimana gitu ya. Iya, itu makeup memang artist. naluri aja berarti ya. Selain naluri kan kita tuh setiap orang punya beauty sensor tersendiri. Fotografer pasti punya beauty sensor. Makeup artist juga pasti punya beauty Feeling sensor. ya jadi ya. Desainer juga, cuma tuh porsinya masing-masing beda. Jadi mungkin bagi seorang makeup artist tahu ini wajah ini tuh kekurangan di sini, mungkin bibirnya lebih bervolume, hidungnya kurang mancung, pipinya mungkin cabi gitu. Jadi kalau yang kurang mancung bisa jadi mancung ya. Oh, bisa dari depan dari samping tetap gitu. Tetap mancung. tetap nggak mancung. Oh tetap nggak mancung. Dari depan Tapi dari aja. depan kelihatan mancung dia ya. Dari depan kelihatan mancung. Jadi yang fotografernya mesti tahu juga ya, motretnya dari sini nih gitu. Nggak Ada boleh. angle-nya. Ada angle-nya ya. Benar. Ju, kan udah pokoknya aku di hotel tuh selalu kalau yang acara wedding besar gitu ya. Aku suka tanya makeup artisnya siapa? Juan, selalu Juan. Aku bilang mahal ya sama Juan. Mahal katanya gitu ya Ju. Mahal tapi kan orang tetap mau Ju karena puas gitu ya. Pasti kan orang ngelihat dari sebelumnya ya Ju, oh si ini sama Juan jadi keren, jadi bagus gitu ya. Pasti biarlah mahal. Yang penting kan seumur hidup sekali ya, jadi cantik gitu ya, jadi ada video, ada foto gitu ya. Kan pada dasarnya seni itu kan nggak bisa dihitung harganya. Nggak bisa dihitung ya Ju ya. Nggak bisa dihitung kepuasan. Ya. Jadi nggak bisa sama kayak kamar hotel sekian gitu. Enggak ya, beda ya. Curhat ya Bu ya. Kok aku yang curhat ya? Beda ya Ju? Beda.
Boleh tahu nggak Ju, yang paling apa ya, paling hal ya kali harganya gitu Bisa ya? 2 digit. Oh, Bisa. Gitu. wow. Tapi kan nggak sekali, biasa acaranya banyak, ada acara adatnya, ada siramannya, Pokoknya ada paket pagi. lah gitu ya, Ju. Bisa paket. Sama luar kota. Gitu ya, luar kota ya. Luar kota lebih mahal lagi dong ya. Iya. Ada tiket, ada hotel, belum honornya yang tinggi ya. Mm-mm. Ya kan pasti Bawa kan asisten Ju. lagi 2. Iya ya kan Ju. Bener. Bawa asisten lagi ya. Mm-mm. Ya nggak mungkin kerja sendiri dong Ya ya. bener. Angkat koper masa sendiri, berat itu Gak kopernya. banget deh ya. Udah profesional gue gitu ya. Apa ya, selain itu aku juga suka tahu kan, sebelum ketemu Juan untuk bikin appointment seperti ini kan aku cari tahu dulu nih Juan ini. Aku kepoin dulu Instagramnya, pokoknya media sosialnya aku kepoin dulu nih. Aku lihat banyak jalan-jalan ya Ju. Sudah berapa negara lu pergi ya? Aduh, banyak. Banyak banget ya. Banyak. Ada yang pakai baju Jepang, ada yang pakai baju apa gitu Ju. Emang hobi traveling juga ya Ju? Hobi traveling, ibu juga kan? Iya sama. Sama. Kan ditunjang karena banyak traveling, ini benar. ya. Hobi traveling karena uangnya banyak juga ya, makanya bisa ya. Amin. Amin ya. Amin. Kalau enggak kan nggak bisa juga ya Ju. Soalnya kan keluar negeri terus kalau aku lihat ya. Iya. Sebelum masa sekarang ini ya. Kemana aja tuh yang paling berkesannya? Paling berkesan tuh ya banyak sih, ke Austria berkesan. Ke Semua Jepang. berkesan, beda-beda ya. Beda-beda sih, tiap negara yang aku kunjungi itu beda-beda pesonanya. Terus di sana sempat itu nggak apa ya, bisnisnya kan memang makeup artist. Maksudku kalau misalnya tujuannya ke Jepang atau ke Austria, ini nggak cari tahu nggak? Oh di Austria ini ada satu toko yang jual kosmetik yang khasnya apa, terus atau yang makeup artist yang punya makeup artist loh gitu. Oh, gitu. Kesana gitu nggak? Enggak, di Austria nggak begitu. Di Austria tuh beli perhiasan. Oh perhiasan. Swarovski dan yang lain-lain tuh di Swarovski situ. gitu ya. Oh. Itu di kota yang aku kunjungi itu di Innsbruck. Jadi terus kalau yang kayak kosmetik gitu apa tuh? di Paris. Paris ya Ju. Sempat Keborong belajar lah di lu situ. pasti. Oh sempat belajar juga ya. Belajar ya Advance aja lah ya pasti ya, belajar gitu. ini yang tingkat advance-nya ya. Sekilas doang di situ. Kan kita juga nggak punya waktu banyak. Iya di iya situ. iya. Tujuannya nggak itu ya, sekalian Nggak jalan-jalan itu, dong ya. Sambil Sama nyelam minum hobi air kita tuh. jalan-jalan ya. Hobi jalan-jalan. Makan. Makan ya, ya. Kan jalan-jalan. Cita-cita kurus. Iya. Tapi belum lah. Iya. Biar aja lah dulu ya. Biar aja segini ya Oh, badannya. oh ya, seksi kok. Keren. Terlalu kurus juga nggak bagus kali ya. Nggak bagus. Nggak bagus ya, kayak nggak fit gitu Nggak ya. seger kan? Bagusan gini. Iya. Turunin dikit lah. Jadi masih pengen kuliah lagi ya Ju. Pengen. Ambil S2 ya. Ambil S2 pengen, tapi nggak pengen di sini. Kemana tuh, keluar ya? Keluar. Terus nanti ketinggalan dong Indonesia. Nggak apa-apa kan, balik lagi. Berapa lama tuh? Oh dia ambil yang weekend gitu kali ya. Jadi nggak stay terus 2 tahun di sana, enggak gitu ya? Nggak, kalau di luar harus stay. Harus stay. Udah coba apply ke beberapa university juga. Belum keterima. Iya ya, syukurlah, jangan terima dulu lah. Iya. Tapi nggak pengen di Jakarta aja gitu juga, kan ada yang weekend Sabtu Minggu gitu. Nggak pengen sih. Pengennya keluar ya. Hidup di Jakarta tuh nggak banget, tua di jalan saya. Tua di jalan ya. Bener, lihat macet udah sakit kepala. Iya ya. Karena aku dengar hobinya Juan ini kan memang ke kafe itu yang santai gitu. Iya, ya. suka Nggak gitu. yang hiruk pikuk gitu, Yang yang nggak bisa heboh, ngobrol nggak kayak heboh. kita gini gitu ya. Lebih tenang Iya. ya Ju. Jadi kalau aku tuh orang itu nggak nongkrong banget lah. Nggak hobi Dia hangout di paling mana-mana gitu ya enggak, Ju. yang palingnya ngopi ke kafe gitu. Cuma ya tempatnya yang nggak rame, yang sepi-sepi. Jadi kita ngobrol berdua tuh lebih interaksi gitu loh. Interaksi ya. Ada privasinya ya. Ada privacy. Kalau tempatnya itu rame banget, aku nggak bisa. Bising, nggak suka kebisingan. Iya iya. Ju, kalau dihitung-hitung Ju, dalam setahun lah, kalau sebulan gampang ngitungnya ya. Berapa orang tuh yang sudah Ih, banyak banget. ada ribuan ya? Nggak ada Ratusan pasti ya. Ratusan mungkin Pasti ya. Belum lagi yang Insya Allah ada segitu. yang misalnya ibu-ibu atau siapa yang dandan di luar menikah kan banyak juga tuh kan Ju. Wisuda. Waktu wisuda lagi rame-ramenya itu tahun 2017 apa? Aku pernah terima itu 80 orang.
Satu hari. Dari jam berapa tuh? Dari jam 3 dan jam 6 tuh sudah harus selesai semua. Pakai asisten lah ya, mereka yang basic-basic. Kalau sendiri gempor kerjainnya. Dari jam 3 ya. Dari jam 3. Dan awalnya itu gak segitu tuh, ada ceritanya. Ya aku terima bookingan dari aku atau dari asisten itu tuh sekitar 40-50 orang udah gak apa-apa. Ternyata tuh dia mewakili teman-temannya yang lain gitu. Ya namanya rezeki kan, gak bisa ditolak. Bener. Agak shock juga yang lihat, gila banyak Dan banget orang rame, gitu ya. Rumah gak muat. Nunggu di teras dia. Nunggu di teras. Setelah datang pulang Iya gitu. ya. Iyalah seorang Juan luar biasa. Pilihan orang buat wedding ya, Ini pasti awet muda banget loh dia ini, lihat terus. gitu ya. Kali berteman kita, jadi aku ikut muda. Ju, kalau ini Ju, ada yang pernah nggak Ju, misalnya satu orang mau wedding nih, udah tanggal sekian udah booking kan, jamnya pagi juga misalnya, terus ada lagi gitu, bisa nggak ngejerinnya gitu? Bisa, aku pernah di satu hari ngerjain 5 wedding. 5 orang? 5 pengantin, di akad nikahnya sama-sama jam 8. Nah jadi di tanggal itu, tanggal berapa tuh aku lupa, tapi itu tanggal cantik gitu, jadi banyak yang wedding. Nah aku udah terima tuh 2. Akhirnya itu kan ada bookingan lagi dan mereka tuh maksa, aku tuh udah tolak sebenarnya. Kan kita tahu kan limit batas kerja kita tuh gimana, tapi ya udah aku coba gitu loh. Ya alhamdulillah berhasil gitu, dan Selesai mereka pada waktunya. Kelima kliennya itu akad nikahnya jam 8. Jam 8 pagi. Dan itu semua tuh jam 6 pagi tuh udah harus selesai. Karena kan ada spare waktu dia pasang baju, pasang aksesoris kepala gitu. Aku yakin sih kalau Juan sih dari ngobrolnya tuh aja orangnya tuh tenang gitu loh. Jadi pasti meyakinkan ya Ju ya, karena ngobrolnya tenang, hobinya traveling. Terus kalau lagi hangout juga nggak mau tempat yang rame-rame banget. Berarti kan emang tenang kamu ya Ju orangnya ya. Gitu ya, nggak mau yang heboh gitu ya. Jadi dapat 5 pun karena orang itu memaksa bisa mengerjakannya dengan tenang dan satisfied tamunya ya. Dan aku pernah ngerjain itu 5 pengantin juga, tapi beda kota, 3-3-nya. Gimana tuh ceritanya? Terbang dong? Di Duri 1, di Perawang 1, Pekanbaru 3. Ya, tapi udah estimate ya waktunya ya. Pokoknya jam sekian aku berangkat, jam sekian aku berangkat sampai jam sekian. Tapi paling yang pengantinnya yang deg-degan nih ya. Deg-degan ya, tapi pasti datang Ju, di mana Ju? Udah sampai di mana gitu. Dan handphone tuh harus aktif tuh, nggak boleh nggak aktif, itu wajib, nggak boleh nggak aktif. Biar orangnya ini ya, biar tenang dia ya. Apapun yang terjadi sebagai penyedia jasa, kita nggak boleh nggak angkat telepon. Yes, mantap. Harus belajar aku. Jadi handphone nggak boleh mati ya. Nggak boleh mati handphonenya. Pokoknya hidup ada miss call back gitu ya. Kalau kita tidur atau mandi atau apa gitu ya. Iya. Benar sih. Jadi bisnis oriented dong. Iya enggak Ju? Harus gitu. Kan mau berhubungan baik sama orang kan lama. Iya. Ju, merintisnya tuh gimana Ju? Merintisnya aku dari awal kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA tuh belajarnya dulu kelas 2 SMA, terus ya masih ya dan ala-ala lah, biasa penari, tetangga jadi korban semua, teman-teman sekelas. Pokoknya siapa yang mau gitu ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau, hayo gitu ya. Ayo. Makin lama karena bakat ya. Jadi di 2014 ke 2015 aku baru benar-benar terjun ke wedding. 2015-an lah, 2014 udah mulai profesional berarti di situ. Udah mulai mencoba untuk profesional sampai sekarang. Jadi harganya naik pelan-pelan, terus ya Jo. Naiknya pelan-pelan. Dan nggak mau tuh ngasih harga mahal banget, nggak juga. Ya, kasihan orang ya Jo. Pertama kasihan orang, terus kedua tuh aku pengennya tuh stabil tapi maintenance. Gitu. Iya. Nggak perlu mahal banget tapi segitu aja udah ya. Tapi cuma 1 pengantinnya. Iya, ngapain ya? Karena kan harapannya kan sama kayak industri hotel ya. Udah sudah ini mungkin dia adiknya, ponakannya, siapanya. Jadi dia puas nih. Dandannya keren, jadi beda gitu ya. Terus ada juga Ju, apakah memang kalau yang pengantin tuh harus pakai apa tuh namanya? Soft lens. Soft lens gitu. Harus sih sebenarnya menunjang. Oh iya, jadi memang lebih jadi lebih bagus. Gitu. Yang nggak biasa pakai harus pakai dong ya? Bisa dipakein. Ada caranya, tekniknya yang bikin dia tuh nggak sakit mata. Copot sendiri, nyopotinnya. Ya copot sendiri lah. Oh iya. Khusus pula datang ya.
Pernah gitu. Pernah? Pernah. Nggak bisa nyopotin. Kalau nggak biasa kan. Aku datang lagi buat copotin softline doang. Terus kalau warna soft lensnya tuh emang dicocokin kulitnya atau memang kembali gimana ke tuh? selera sih sebenarnya, cuma aku Biasanya umumnya aku yang pilih sendiri gitu loh, karena kan aku tahu oh ini bagusnya ini bagusnya ini. Tapi kalau dia sukanya agak gimana gitu ya, turuti aja. turutin aja ya. Biar pede juga dia. Biar pede juga. Jadi gini, makeup yang bagus itu, Nah, ini yang perlu nih. makeup yang bagus itu yang bisa bikin orang tersebut pede sama hasilnya. Bangga dia dengan hasilnya ya. Walaupun bagi kita tuh nggak bagus. Oh gitu ya. Aku pernah make upin klien. Aku tuh ngeliat tuh udah bagus banget. Semua yang ngeliat bagus banget gitu. Tapi dia nggak suka. Jadi rombak. Bongkar. Oh. Di situ tuh aku merasa gagal sebagai orang penyedia jasa yang harus memberikan kepuasan kepada klien. Jadi selera dia lah berarti ya. Harus dituruti. Kayak gitu. Kan ada makeup tuh yang aku tahu ya, ada yang flawless, ada yang apa tuh kayak mana tuh? Kalau flawless itu ya foundationnya lebih tipis, masih Maksudnya ada tekstur kulitnya kayak gitu. Untuk yang pergi-pergi pesta Pergi gitu pesta ya. boleh, tapi pengantin sekarang malah pengennya flawless juga. Oh iya? Ada yang begitu. Yang pengen dibikin pangling pun ada. Iya ya. Gitu. Depend on request ya. By request, mau yang tebel, mau yang nggak tebel, mau yang make up no make up nggak kelihatan pakai make up bisa juga. Ada juga ya. Tapi kembali lagi, ini adalah acara wedding, acara spesial, dan kalau bisa 1 kali seumur hidup. Jangan sampai tamu yang datang lebih cantik dari kamu. Itu dia tuh yang nggak enak ya. Dia harus lebih cantik dong dari tamu-tamu, karena tamu-tamu kan saat ini kan juga ke pesta pasti Pakai make up dulu, make up artis dia nggak mungkin tamunya ya. aja on banget, dan Iya. bajunya dari desainer, tamu loh. Iya. Tapi kan itu salah satu bentuk kita menghargai acara orang, karena Iya sih. kalau aku datang ke acara juga gitu. Iya, menghargai orang kita ya cuy ya. Oke friends, aku sudah ngobrol banyak sama temenku ini. Tadinya aku dengan Ju ini ketemuan aja di hotel Sebagai klien ya. Sebagai klien. Sebagai kolega. Terakhir kita kongko bareng, ngobrol bareng. Jadi sahabat kami. Cerita-cerita perjalanan karena hobinya sama. Hobinya traveling, tapi travelingnya ngeri. Ke luar negeri kemana-mana, aduh serem deh. Ke mana-mana aku nggak tahu lagi. Pokoknya kalau ngeliat Instagramnya, wow, udah di sana dia, wow, udah di sini dia, gitu. Jadi banyak yang kita hampir sama ya sukanya ya. Tapi aku tuh juga orangnya nggak suka terlalu posting walaupun kemana-mana, paling sekedarnya aja. Asal pengen aja, udah tuh ya udah gitu ya. Paling 1-2 lah gue di sini nih gitu ya. Ada kenangan yang aku tuh punya, gimana ya, porsi ya, ini bukan untuk di share, ini untuk buat kita dan orang-orang terdekat gitu. Iya. Tapi yang bunga-bunga tadi aku lihat keren tuh. Oh iya. Keren banget itu. Next lah aku kalau ada rezeki, ada kesehatan, ada kesempatan kita harus juga traveling bareng. Hayu bareng kita. Sama Mas juga. Iya, sama si Mas ya. Iya. Oke, Mas. Friends, aku udah ngobrol banyak nih sama Juan yang jadi sahabatku. Waktu aku minta ngisi konten di channel YouTubeku, responnya cepat sekali. Aku suka banget. Aku bilang gitu loh, bener deh. Makasih banget ya Ju, udah share ke adik-adik yang mungkin pengen tahu Juan tuh mulai kapan, itu mulai bergerak sampai meroket sampai dengan sekarang, seperti apa dulunya. Berarti harus tetap ya Ju belajar. Harus tetap nih buat adik-adik nih yang mau mendalami dan menjadikan ini sebagai profesi kalian. Dulunya makeup artist ini adalah pekerjaan yang dianggap sebelah mata ya. Oh gitu. Dulu banget. Sekarang enggak. Sekarang mehel. Jadi kalian itu tuh nggak boleh nggak boleh berhenti belajar dari banyak makeup artist luar sana yang bagus. Kalian sadur. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh gitu. Jangan blok copycat, itu nggak boleh. Jadi kalian nggak boleh berhenti berkreasi gitu. Kalian juga nggak boleh membranding diri kalian, gue pakai ini, gue pakai itu, enggak. Yang bikin diri kalian itu mahal tuh bukan dari produk makeup yang kalian pakai, itu hanya penunjang. Yang bikin kalian terlihat mahal itu adalah skill kalian sendiri gitu. Itu penting banget. Percuma mau pakai brand ini, brand itu yang mahal, tapi kalau
cara pakainya salah tetap aja hasilnya nggak bagus Sesuai ya. gitu. Benar. Tetap jadi nggak sempurna ya, nggak Jadi sesuai ya. yang membuat kalian bernilai dan berharga di mata orang lain itu adalah skill kalian sendiri gitu loh. Bukan dari apa yang kalian pakai. Itu yang penting. Jadi ya nggak boleh Merasa cepat puas gitu ya. nggak Ju, boleh tetap sampai ya. sekarang harus belajar terus. Juan juga sekarang masih tetap belajar ya. Masih Ju? belajar terus, nggak boleh berhenti. Iya. Karena trennya berbeda-beda ya. Beda-beda. Ju. Benar ya. Oke deh. Mm-mm. Ju, makasih banget ya Sama-sama. udah join ngevlog di konten aku. Friends, udah ngobrol banyak. Semoga pertemuan kami berdua ini bermanfaat buat adik-adik yang pengen menjadi makeup artist dan yang pengen tahu banyak Juan itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, kemudian komen ya, Dan Ju. like juga. Like dan notification. Nyalain loncengnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.